Kita akan bahas kelanjutan perang antara Amerika Serikat Israel dengan Iran yang kini lebih berpusat di Selat Hormuz. Bersama dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat pagi, Prof. Hik. Dengan Selamat Putu pagi, di Putu, studio. sehat ya? Iya, suara saya bisa terdengar jelas ya. Prof, kita kemarin sama-sama mengikuti begitu ya jalannya mediasi yang tidak berujung apa-apa karena kedua belah pihak juga tidak ada yang menyepakati apapun, malah berujung pada Amerika Serikat ingin blokade dari Iran. Nah, Anda melihat ini seperti apa? Jadi pertama yang kita harus pahami ya bahwa perundingan itu tidak hanya sekali. Jadi kalau kemarin masih belum mencapai suatu kesepakatan, itu hal yang wajar. Memang kedua belah pihak mengajukan proposal yang sama-sama tinggi. Mereka tidak mau turun dari apa yang mereka sampaikan. Dan saya rasa juga Amerika Serikat mengatakan bahwa masih ada jurang di antara pihak Amerika dengan Iran terkait dengan masalah nuklir, karena dari pihak Iran menghendaki harusnya nuklir boleh, tapi untuk tujuan damai, tidak untuk senjata. Kalau senjata sudah disepakati. Lalu kemudian juga berkaitan dengan Selat Hormuz, berkaitan dengan aset Iran, dan kemudian juga yang penting adalah serangan Israel ke Lebanon yang menurut Iran harusnya dihentikan, tapi Amerika Serikat tidak menganggap bahwa itu bagian dari gencatan senjata. Nah, tapi masing-masing delegasi sudah kembali, tetapi yang saya pantau dari berita-berita bahwa ada expert dari kedua negara yang mereka masih bekerja mungkin sampai hari ini untuk mencapai suatu titik temu gitu ya. Nah, ini yang masih terus berlanjut dan meskipun demikian Presiden Trump mungkin karena tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu Selat Hormuz dibuka, beliau langsung mengatakan bahwa akan ada blokade. Jadi Selat Hormuz itu sekarang ini kan dikuasai oleh Iran. Kapal keluar masuk ditentukan oleh Iran. Nah, kalau mereka sudah keluar, itu nanti diblokade oleh Amerika Serikat, kira-kira seperti itu. Atau kapal yang akan masuk ke Teluk itu akan dicegat dulu oleh kapal Amerika Serikat dan ditanyakan apakah tujuannya ke pelabuhan-pelabuhan Iran. Kalau tujuannya ke pelabuhan Iran tidak boleh. Demikian juga kalau misalnya kapal yang dari pelabuhan-pelabuhan Iran mau keluar setelah diokekan oleh Iran dari Selat Hormuz, itu akan diblokade oleh pihak Amerika. Ini yang menurut akan menghantam ekonomi Iran, karena kan dengan demikian tidak bisa menjual, itu tujuan dari blokade ini, dan ini sudah efektif berlaku. Kalau saya tidak salah hari Senin kemarin ya, waktu Amerika Serikat jam 10 pagi ini sudah diberlakukan, tetapi kita belum tahu efektivitasnya seperti apa. Nah, sementara dari pihak Iran mengatakan bahwa Iran bersedia untuk ada pertemuan lagi, tapi ada catatannya. Catatannya adalah Iran minta agar ada pelibatan dari Rusia dan Cina sebagai mediator, tapi juga sebagai garantor bahwa Amerika Serikat dalam proses perdamaian itu, negosiasi itu, dia tidak melakukan serangan ke Iran. Ini sebenarnya yang saya usulkan kepada pemerintah Indonesia untuk berinisiatif untuk membangun aliansi penjamin ini. Tapi sekarang Iran sudah mengatakan bahwa Rusia dan Cina lah dua negara besar ini yang berpengaruh di wilayah, di kawasan yang menjadi garantor. Jadi situasinya seperti itu. Dan ini sekarang ini kan masih ada kira-kira 8-7 hari yang diberikan oleh Trump untuk melakukan gencatan senjata. Jadi Trump itu kan menjanjikan 2 minggu ya, in between itu ya ada proses perdamaian. Jadi kita berharap bahwa 2 minggu itu memang betul-betul ditepati oleh Presiden Trump, sehingga tidak ada serangan-serangan ke Iran, dan Iran tidak perlu kemudian membalas serangan-serangan tersebut. Jadi seperti itu yang saya lihat. Nah, pertanyaan saya, Prof. Hik, ini kan
kita juga tahu begitu ya, seperti juga klaim dari Iran sendiri bahwa Selat Hormuz itu adalah dalam tanda kutip kekuasaan dari Iran, di bawah pengawasan Iran. Nah, kalau Anda melihat blokade yang kemudian dilakukan oleh Amerika Serikat di Selat Hormuz secara hukum internasional sebetulnya bagaimana, Prof? Ya, ini situasi yang agak terus terang tidak clear cut gitu ya, tidak jelas ditentukan, karena ini kita harus pahami bahwa memang kalau misalnya masalah laut itu kan yang berlaku adalah UNCLOS, hanya saja Konvensi Hukum Laut 82. Hanya saja ada beberapa hal. Pertama adalah ini masa perang nih, jadi mungkin saja negara yang sedang berperang ini tidak mau mematuhi ketentuan yang ada dalam UNCLOS. Yang kedua, Iran itu memang menandatangani tapi belum meratifikasi Konvensi Hukum Laut 82. Nah, sementara Amerika Serikat masih belum menandatangani dan meratifikasi Konvensi Hukum Laut 82. Jadi ada permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di wilayah itu. Dan memang kita tahu bahwa Iran sekarang melakukan pembatasan kapal-kapal yang bisa keluar dan masuk. Kalau Iran kan mengatakan itu bergantung pada musuh atau teman saya. Nah, Trump itu nggak suka karena dia tahu kalau musuhnya Iran itu pasti Amerika Serikat dan Israel. Jadi kapal-kapal Amerika Serikat maupun Israel, tanker-tanker itu tidak akan diperbolehkan untuk keluar masuk ya. Tetapi kalau misalnya yang teman, ini kan berarti musuhnya Amerika Serikat. Kalau temannya Iran berarti musuhnya Amerika Serikat. Ini yang kita juga Indonesia punya dilema nih. Kalau kita dianggap teman oleh Iran, dibolehkan dua tanker Pertamina kita untuk keluar, tapi yang jadi masalah nanti bagaimana Amerika Serikat menyikapi. Kemudian kalau ada blokade satu lagi yang dilakukan oleh Amerika Serikat, karena ini di laut lepas, itu juga menjadi masalah. Dan Iran mengatakan bahwa Amerika Serikat ini sebenarnya melakukan bajak laut kan. Prof Hik? Nampaknya terjadi saling tuduh nih. Prof Hik, mohon maaf tadi nampaknya terjadi gangguan, boleh diulang tadi penjelasan terakhir adalah terkait dengan pernyataan soal bajak laut. Iya, jadi maksud saya begini, jadi bajak laut itu karena ini ada di laut lepas dan dari pihak Iran mengatakan kalau ada kapal yang dia itu ada di laut lepas dan dikuasai oleh pihak tertentu, ya memang di sini adalah Angkatan Laut Amerika Serikat, itu dikatakan bahwa karena ini di laut lepas dan dikuasai oleh pihak tertentu, maka itu bisa dianggap sebagai bajak laut gitu, seperti itu, piracy, ya. Oke. Jadi artinya sebetulnya secara hukum pun agak abu-abu begitu ya kalau kita bahasakan dengan bahasa yang sedikit awam begitu di Selat Hormuz sendiri. Dan Betul. Dampaknya akan sejauh apa, Prof? Ketika kemudian tadi ada syarat-syarat yang menurut Amerika Serikat dari Iran itu terlalu sulit, dari Iran juga melihat bahwa syarat-syarat dari Amerika Serikat ini juga tidak masuk akal begitu. Anda melihat dampaknya bisa sejauh apa? Apakah akan terjadi perang laut misalnya? Nah, ini yang kita belum tahu ya dampaknya seperti apa, karena begini, tim expert sedang bekerja dan kemudian dia akan melihat apakah ada kesamaan ya, terutama dalam kaitan dengan Selat Hormuz ini. Tapi kalau misalnya saya lihat Amerika Serikat tentu tidak mau mendekati wilayah Iran. Karena kalau dia mendekati wilayah Iran, kapal-kapal perangnya itu akan mudah untuk diserang. Dan bagi Amerika Serikat, yang penting itu sebenarnya bukan kapal perangnya yang diserang, tetapi jangan sampai tentaranya menjadi korban dari serangan dari Iran. Karena bagi Trump, dia tidak bisa mengorbankan katakanlah satu tentara saja, karena itu akan menjadi kegaduhan di Amerika Serikat. Rakyat tidak akan menyetujui, bahkan proses misalnya impeachment, bahkan proses di mana wakil presiden mengambil alih kepresidenan, kursi kepresidenan dari Trump terus kemudian disetujui Kongres, itu pasti akan didorong. Jadi di sini kelihatannya Trump akan berhati-hati bahwa kapal-kapal
perang Amerika Serikat itu tidak terlalu mendekat dengan wilayah di Iran. Karena kalau misalnya kita bicara soal serangan dari Iran, misalnya lewat rudal dan lain sebagainya, itu akan lebih mudah Iran menyerang ke Amerika Serikat kapal-kapalnya ketimbang kalau misalnya katakanlah kapal-kapal Amerika Serikat melakukan tindakan polisionil ya untuk memastikan bahwa kapal-kapal tanker itu tidak keluar dari wilayah yang diblokade gitu. Oke. Jadi ini yang membuat Trump berpikir ulang mengenai blokade ini. Oke, jadi kalau kita lagi-lagi pakai bahasa yang lebih awam begitu ya, Trump ini seolah bilang kalau saya nggak bisa dapat minyaknya, semua orang juga nggak boleh dapat minyaknya. Eskalasinya secara internasional seperti apa, Prof? Yang pasti harga minyak akan naik ya, dan ini sudah terlihat bahwa harga minyak sudah merangkak naik dari ke angka $100 lebih begitu ya. Dan tentu ini menjadikan keresahan bagi masyarakat internasional dan Serikat karena minyak ini berdampak pada segala aspek kehidupan. Nah, ini yang jadi tantangan yang harus diselesaikan. Dan Anda melihat rekanan dari Amerika Serikat, kalau tadi kan Anda bilang bahwa teman-temannya Amerika Serikat ini tidak boleh lewat pasti dari Selat Hormuz begitu. Tapi dengan adanya Amerika yang kemudian juga malah ikut-ikutan memblokade Selat Hormuz, Anda melihat Amerika makin akan ditinggalkan karena kita lihat juga gelombang demonstrasi ini sudah mulai banyak di beberapa daerah, di beberapa negara. Anda melihat Amerika Serikat justru akan semakin ditinggalkan oleh rekan-rekannya, dan kemudian eskalasinya jadi berubah berpihak kepada Iran, atau seperti apa yang akan terjadi? Ya, saya rasa banyak negara akan meninggalkan Amerika Serikat dan ingin meninggalkan Amerika Serikat. Dan kita sudah dengar ya, misalnya Presiden Prancis mengatakan bahwa kita tidak bisa lagi bergantung pada Amerika Serikat. Perdana Menteri Kanada juga menyampaikan bahwa kita tidak akan lagi menyumbang tentara kepada Amerika Serikat. Dan mungkin banyak negara mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena kebijakan atau keputusan yang diambil oleh Trump ini semakin lama semakin tidak sesuai dengan nalar yang biasanya dipakai oleh para pengambil kebijakan di sebuah negara yang besar. Karena respon dari Amerika Serikat di bawah Trump ini bukannya mau mencoba menyelesaikan masalah, tetapi memunculkan masalah dengan mengandalkan kekuatan. Jadi kayak misalnya terkait dengan Selat Hormuz ini, katakanlah Iran menganggap bahwa daya ungkit dia untuk bisa memenangkan perang atau menjaga kedaulatannya itu adalah Selat Hormuz. Ya, ini sangat penting karena ini akan berpengaruh pada dunia dan dunia akan memberi tekanan kepada Trump. Nah, tetapi oleh Trump kemudian dibuat lagi ada blokade yang intinya sebenarnya efektivitasnya apa? Maksudnya Trump adalah memang supaya pihak Iran tidak bisa menjual minyaknya ke luar negeri gitu kan. Tetapi kan yang dikorbankan ini adalah dunia. Nah, ini yang membuat dunia mengatakan bahwa kita nggak perlu nih kebijakan-kebijakan seperti ini. Dan saya rasa di Amerika Serikat sendiri itu juga banyak yang mempertanyakan ya keputusan dari Trump ini, dan yang menjadi kerepotan bagi bawahannya untuk melaksanakan apa yang diinginkan oleh Trump. Nah, dalam konteks ini ya saya harus katakan bahwa banyak negara bahkan juga rakyat di Amerika Serikat yang meninggalkan Trump gitu ya dengan kebijakan-kebijakannya. Jadi kalau kita tarik ke belakang jauh begitu dengan kampanye Donald Trump yang digaungkan adalah Make America Great Again begitu. Dengan adanya hal-hal seperti hari ini, jatuhnya malah jadi downgrade begitu ya, Prof ya? Ya, this is how to make America worse gitu ya. Jadi bukan great again tapi worse gitu ya, karena Trump itu menduduki satu jabatan yang maunya membuat Amerika Serikat besar, tetapi justru membuat Amerika Serikat seperti ya mohon maaf ya negara berkembang, negara yang baru merdeka, yang apa namanya cara berpikir pemimpinnya itu sangat sederhana begitu, seperti itu. Oke, jadi kalau bicara soal Donald Trump begitu, tekanan, kritik, bahkan dari Vatikan juga sudah ada statement yang juga cukup keras soal perang ini, meminta semua pihak untuk berhenti, nampaknya tidak menggoyahkan Trump. Tapi ketika tadi rekanan-rekanan Trump, maksud saya rekanan-rekanan dari Amerika Serikat mulai
berbalik badan begitu, kemudian ada tekanan ekonomi juga. Ini bisa menghentikan Trump atau setidaknya mengerem sedikit begitu keasbunannya Trump? Nah, saya kok melihat bahwa dari perilaku Trump selama ini yang dia ini lebih mendengar dirinya sendiri daripada orang lain, ya. Bahkan pada waktu serangan ke Venezuela kan Trump mengatakan bahwa saya nggak butuh hukum internasional, yang menentukan saya melakukan tindakan itu adalah moralitas saya. Jadi dia lebih mau mendengarkan dirinya sendiri ketimbang mendengarkan orang lain, dan orang lain harusnya melegitimasi apa yang dia lakukan. Nah, ini yang kadangkala kalau saya lihat dari muka atau mimik dari Menlu Marco Rubio, beliau tuh agak khawatir. Dan sekarang ini belakangan ini Trump jarang sekali membawa Marco Rubio di sampingnya. Justru yang ada di sampingnya itu adalah Pete Hegseth, Menteri Perangnya, yang selalu membela tindakan Trump. Dan yang kedua, Trump ini tiba-tiba belakangan langsung sangat religius, tapi religiusnya itu untuk membenarkan tindakan dia, bahwa dalam agama yang dia anut, bahwa apa yang dilakukan ini memang dibenarkan. Bahkan kemarin ini katanya beliau menyampaikan membuat di social truth-nya itu postingan yang menunjukkan Trump ini seolah-olah sebagai Yesus, katakanlah ya, yang membantu manusia. Inilah yang membuat orang bertanya-tanya. Trump itu kelihatannya dia tercabut dari lingkungannya, dari negara-negara yang selama ini menjadi sekutunya, tidak pernah didengar. Bahkan dalam mengambil keputusan, kalau misalnya ada negara yang tidak mendukungnya, justru dia merendahkan pribadi dari pemimpin negara tersebut. Nah, ini. Oke, saya kutip begitu komentar-komentar di media sosial begitu menyikapi perang ini. Kalau bicara soal Trump tuh sebutannya adalah NPD final boss gitu, mentok banget narsistiknya begitu ya, Prof. Nah, pertanyaannya adalah ketika Trump sebagai kepala negara, kita tidak bisa menyingkirkan itu begitu, bahwa Trump ini adalah kepala negara besar pula, Amerika Serikat. Pasti apa yang disampaikan itu akan berdampak juga pada dunia global. Satu-satunya hal yang mungkin bisa dilakukan artinya justru dari internal Amerika Serikat sendiri. Betul, betul. Hanya dari Amerika Serikat sendiri internal, negara-negara terus terang tidak bisa melakukan apapun. Di internal pun sebenarnya ada dua cara. Pertama adalah impeachment, tapi kalau impeachment harus menunggu sampai bulan November nanti ya, midterm election ya, adanya midterm election dengan harapan bahwa Kongres itu akan dikuasai oleh Demokrat. Nah, tapi yang kedua, ini yang banyak di Amerika Serikat juga dibicarakan soal penggunaan 25th Amendment. Jadi 25th Amendment ini mengatakan bahwa wakil presiden bisa mengambil alih kursi presiden apabila dianggap presiden itu incapable dalam menjalankan tugasnya. Dan wakil presiden ketika dia menggulingkan presiden, dia hanya perlu mendapatkan persetujuan dari Kongres. Nah, apa bedanya dengan impeachment? Bedanya kalau wakil presiden yang melakukan ini, wakil presiden kan dari Partai Republik. Nah, harapannya adalah Kongres di Partai Republik itu akan menyetujui tindakan dari wakil presiden ini. Meskipun nggak semuanya, tetapi sebagian besar menyetujui. Nah, nanti ditambah dengan tentu mereka yang dari Partai Demokrat. Dan itu yang diharapkan harusnya dilakukan oleh wakil presiden Vance pada saat ini. Karena Trump itu misalnya negosiasi kan sedang berjalan dengan dengan Iran. Dan ini kan juga nggak boleh cuma sekali saja, mungkin ada beberapa kali pertemuan. Tapi pernyataan Trump kemarin mengatakan, saya nggak peduli mau ada negosiasi atau tidak, pokoknya itu, saya akan melakukan blokade, saya akan melakukan ini dan itu. Nah, ini yang menurut saya tidak mencerminkan seorang pemimpin dari sebuah negara yang besar, seperti itu. Oke, pertanyaannya adalah ketika kemudian opsi kedua yang diambil diganti oleh wakil presidennya Donald Trump, apakah akan ada perubahan di Timur Tengah dan juga eskalasi konflik ini akan mereda? Ditahan dulu jawaban Anda, Prof. Karena kita akan kembali usai jeda di Breaking News Kompas TV.